Shalom, perkenalkan nama saya Handriana Kurniawati Lahur, NIM 2022-210-163. Di sini saya akan membahas topik tentang administrasi publik. Paradigma manajemen ilmiah. Robis dan Coulter 2010 menguraikan bahwa sejak ribuan tahun silam, fungsi-fungsi perencanaan, penataan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengawasan pengendalian telah dijalankan dan diarahkan dan diatur oleh orang-orang yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Contohnya di Indonesia seperti pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Orang-orang pada saat itu sebetulnya telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Teori manajemen modern diperkenalkan pertama kali oleh Frederick Wilson Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Melalui karya Principles of Science Management, manajemen ilmiah mengatakan Taylor dikenal sebagai bapak manajemen. Dalam buku Taylor menjabarkan teori manajemen ilmiah, yaitu menetapkan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui metode ilmiah. Yang berikut pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata managere, dalam bahasa Latin berarti menangani. Manager dibentuk dari kata manus berarti tangan dan agree berarti melakukan. Manager diterjemahkan dalam bahasa Inggris to manage, kata kerja berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Manager berarti pengelolaan atau pimpinan usaha. Dalam bahasa Indonesia, manajemen berarti direksi, pimpinan, keteladanan, tata pimpinan, pengelolaan. Menurut Excel Science 2003, manajemen atau dalam bahasa Indonesia ditulis manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sebagian para pakar mendefinisikan manajemen berdasarkan cara pandang yang berbeda seperti manajemen sebagai ilmu dan seni, manajemen sebagai proses, dan manajemen sebagai profesi. Yang berikut paradigma administrasi kesejahteraan. Pengertian administrasi kesejahteraan adalah kegiatan administrasi dapat dijumpai di semua bidang seperti organisasi layanan sosial, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, perusahaan, lembaga peradilan, dan hukum. Administrasi kesejahteraan sosial adalah proses di mana kebijakan sosial diubah menjadi layanan sosial yang melibatkan administrasi lembaga publik dan swasta. Pada masa fungsi kesejahteraan sosial dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok individu yang dimotivasi oleh kasih sayang dan kepedulian terhadap orang miskin yang membutuhkan, dan orang-orang yang ini adalah orang-orang awam, diwujudkan dengan kualitas humanisme dan pelayanan tanpa pamrih kepada masyarakat. Yang berikut ruang lingkup. Ruang lingkup administrasi kesejahteraan memiliki 6 ruang lingkup. Yang pertama, masalah sosial, pelayanan sosial, jaminan sosial, pekerjaan sosial, kebijakan sosial, kesejahteraan sosial. Yang berikut paradigma administrasi kebijakan. Pengertian kebijakan. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial. Tujuan utama kebijakan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan. Proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan memiliki 4 perumusan. Yang pertama itu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan tahap permasalahan yang diangkat dan para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan. Yang kedua, perumusan kebijakan merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pengesahan kebijakan. Pengesahan kebijakan publik adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.
pelaksanaan kebijakan merupakan usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian keputusan kebijakan itu siap diimplementasikan. Yang kelima, penilaian kebijakan. Penilaian kebijakan publik adalah langkah terakhir dari sebuah proses kebijakan. Penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik itu sendiri. Yang berikut yaitu paradigma administrasi kolaboratif. Rukmana 2007 yang mengungkapkan bahwa kolaborasi merupakan bentuk kerjasama yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang saling memberikan dukungan untuk mencapai tujuan bersama. Dilakukan dengan pembagian tanggung jawab secara merata serta peran yang jelas antara pihak-pihak terlibat. Yang kedua, kolaborasi bagi pelayanan publik. Kolaborasi dalam pelayanan publik memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan. Menurut Emerson 2011, kolaborasi dapat mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak. Melalui kolaborasi, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian, pengetahuan, dan kapasitas dari organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan menerapkan program atau layanan publik yang lebih baik. Sekian, itu saja presentasi dari saya.